Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan makalah yang berjudul Demokrasi dan Teokrasi di Iran. Demokrasi merupakan paham dan sistem politik yang didasarkan pada doktrin power of the people, yakni kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa, demos kratos atau demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Teokrasi. Teokrasi memiliki pandangan bahwa hak memerintah yang dimiliki para raja berasal dari Tuhan. Mereka mendapat mandat dari Tuhan untuk bertahta sebagai penguasa. Paham teokrasi Islam pada akhirnya melahirkan doktrin politik Islam sebagai agama sekaligus kekuasaan atau din wa daulah. Baik, di sini saya akan meneruskan bagian B, sistem demokrasi Iran. Semenjak kemenangan revolusi Islam tahun 1979, Imam Khomeini dan para founding father Republik Islam Iran dengan penuh kesadaran memilih bentuk republik. Di satu sisi, jelas ini merupakan bukti bahwa mereka tidak tertutup dari gagasan politik baru. Di sisi lain, ini merupakan bantahan terhadap tuduhan bahwa para tokoh revolusi Iran bermaksud menarik Iran mundur ke zaman abad pertengahan. Republik dipilih tentu saja karena bentuk pemerintahan ini dianggap bisa menjadi wadah bagi pemahaman mereka mengenai tata cara pengaturan negara modern yang sejalan dengan struktur Islam mengenai masalah ini. Meskipun dalam kenyataannya ada banyak hal penting yang perlu diperhatikan struktur republik sebagaimana diterapkan dalam Republik Islam Iran telah dimodifikasikan dengan struktur kepemimpinan waliyatul faqih atau pemerintahan para ulama. Modifikasi ini menyentuh ketiga sendi sistem republik, meliputi institusi-institusi eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang biasa disebut trias politika. Hal ini dirasa perlu mengingat pada sistem ini struktur kepemimpinan Islam, apakah itu namanya wilayah atau imamah, tidak cukup terwakili di dalamnya. Ada batas-batas bagaimana diatur menurut struktur trias politika yang di dalamnya kekuasaan eksekutif ditunjukkan oleh kekuasaan legislatif. Demikian pula kekuasaan yudikatif mempunyai batas-batasnya sendiri yang membuat mereka tidak memiliki kekuasaan yang mutlak dan menerapkan hukum Islam. Dalam hal ini persetujuannya dengan struktur demokrasi di mana ditunjukkan dengan istilah-istilah republik, konstitusi, parlemen, dan pemilu yang ada di dalam sistem pemerintahan Republik Islam saat ini bukan terletak pada kesepakatannya secara substansial mengenai makna sebagaimana dipaham Barat. Menurut Khomeini, sekalipun pemerintahan ini adalah pemerintahan rakyat, tetapi sumber hukum berasal dari Tuhan. Karena itu, konstitusi maupun peraturan perundang-undangan haruslah mengacu kepada hukum-hukum Tuhan yang tertera pada Al-Quran dan Al-Hadis, serta ijtihad ulama, dalam hal ini fikih. Menurut Imam Khomeini, negara Islam adalah negara hukum. Pemerintahan Islam adalah pemerintahan konstitusional. Namun pengertian konstitusional dengan negara hukum di sini berbeda dengan apa yang selama ini dikenal. Pengertian konstitusional menunjuk pada hukum yang disesuaikan dengan pendapat mayoritas. Tidak dikenal dalam sistem pemerintahan Islam, karena dalam pemerintahan Islam hukum sudah ada, yaitu hukum Tuhan. Dengan kata lain, Tuhanlah pemegang kekuasaan legislatif, di samping sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang sebenarnya bukan parlemen. Sesuai dengan tujuan dan misinya, pemerintahan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut. 1. Mempertahankan lembaga-lembaga hukum Islam. 2. Melaksanakan hukum Islam. 3. Membangun kembali tatanan yang adil. 4. Memungut dan memanfaatkan pajak sesuai dengan ajaran Islam. 5. Menentang segala bentuk
agresi, mempertahankan kemerdekaan dan integritas teritorial tanah Islam. 6. Memajukan pendidikan, memberantas korupsi dan segala jenis penyakit sosial lainnya. 7. Memberikan perlakuan yang sama terhadap semua warga negara tanpa diskriminasi. 8. Memecahkan masalah kemiskinan. 9. Memberi pelayanan komunikasi secara umum. Terima kasih. Perbandingan sistem demokrasi dan teokrasi di Iran. Dalam konsep Barat, kedaulatan rakyat diterjemahkan dengan diwujudkannya hak-hak politik dan kebebasan sipil, serta dalam skala yang bervariasi, dan dikuranginya campur tangan pemerintah dengan kehidupan pribadi warganya. Secara prinsipil, doktrin Islam yang berkenan dengan demokrasi adalah doktrin politik atau Islam yang universal atau holistik, seperti keadilan, kebebasan, persamaan, dan musyawarah. Menurut Khomeini, demokrasi ialah pemerintahan yang membawa kepada kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan umum. Sedangkan teokrasi merupakan sebuah sistem politik yang pada praktik penjalanan pemerintahannya berpegang pada kedaulatan Tuhan. Secara fundamental, teokrasi memang dititikberatkan pada wakil Tuhan dan memimpin umat. Namun pada zaman sekarang, teokrasi yang murni sudah jarang atau bahkan tidak ada pada negara yang menerapkan sistem politik tersebut. Sedangkan Republik Islam Iran cenderung pada sistem politik teokrasi yang sejenis dengan teodemokrasi. Sedangkan teodemokrasi merupakan perpaduan antara unsur ketuhanan dan unsur kemanusiaan yang dalam konteks ini Republik Islam Iran masih melibatkan rakyat dalam menjalankan pemerintahannya.